Para sahabat asal omong dimanapun berada, selamat bertemu dengan kami lagi. Pada hari ini kami akan sharing kitab suci dalam juga bulan kitab suci, dalam rangka bulan kitab suci untuk pekan yang kedua. Tema bulan kitab suci pekan yang kedua ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Jadi Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, untuk menuntun kita semua merenungkan, merefleksikan tema ini, kita akan dihantar oleh kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari Injil Yohanes. Nah, sebelum memulai acara ini, minta Pak Pakar Pemret Pojok Bebas mulainya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, di tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak di antara kami yang dirundung rasa kehilangan orang-orang tercinta mereka akibat dijerat oleh sakit COVID-19 dan membawa mereka pada duka cita. Pada sore hari ini kami berusaha menyelami firman-Mu, memandang Engkau sebagai sahabat bagi orang-orang yang merasa kehilangan. Semoga di tengah pandemi ini kami semua semakin menyadari bahwa di tengah rasa kehilangan yang saudara-saudari kami alami, kami tetap percaya Engkau senantiasa berada di sisi kami. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami pada sore hari ini untuk menyelami firman yang kami dengarkan pada saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan baca Injilnya, Pak. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia akan melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur,
ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, bersyukurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka, antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, para sahabat pojok asal omong, setelah mendengar bacaan hari ini, kurang lebih ada empat aktor, bisa dibilang begitu, yang dimunculkan dalam bacaan yang sangat panjang ini. Pertama tentu Yesus sendiri, dan yang kedua para rasul, yang ketiga itu keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Lalu kemudian yang keempat itu adalah orang Yahudi. Yesus dengan para murid tentu memiliki relasi yang spesial dan khusus. Lalu kemudian digambarkan juga Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus juga memiliki relasi yang spesial. Dan kekecualian dalam relasi yang spesial ini adalah tentu dengan orang-orang Yahudi. Nah, pojok asal omong dimanapun Anda berada, telah ada bersama kami pakar segala masalah, pakar segala soal, dan pakar segala jawaban. Apapun masalah hidup Anda, lihatlah mukanya, masalah Anda akan selesai. Nah, menurut pakar, setelah mendengar bacaan ini, apa yang ada di dalam otak pakar? Kalau masih ada otak. Silakan. Yang pertama, saya ngantuk. Terlalu panjang bacaan. Jadi nanti lain kali tolong pilih bacaan jangan terlalu panjang. Ya, kasih tahu tim-timnya itu jangan tidur. Ngantuk saya dengarnya. Ya, tetapi ya tidak apa-apalah. Kita harus menghargai juga mereka udah bekerja untuk Memilih bacaan. bulan Kitab Suci Nasional ini. Apapun itu kita harus salut dan hormat. Tapi ada poin yang penting di sini. Bagaimana orang di luar lingkaran Yesus itu selalu menghadirkan tanya. Dapat kita ingat, apakah dia yang memelekkan mata orang buta bisa membangkitkan? Itu perhatian orang di luar lingkaran Yesus. Tetapi orang-orang dalam lingkaran Yesus, ada Yesus dengan murid-muridnya, mereka sangat Percaya. yakin. Mereka percaya. Siapa-siapa mereka? Ya muridnya, Marta, Maria, dan saudaranya. Walaupun Marta dan saudaranya Maria punya keraguan yang sama, bahwa mereka bilang kalau Tuhan ada di sini Lazarus tidak akan mati, ya kan? Tetapi mereka punya harap bahwa semoga Tuhan datang, dan benar Tuhan datang mengatakan dia tidak mati, dia hanya tidur. Tetapi saya tidak berbicara dengan orang dalam lingkaran Yesus ini, kita bicara di luar, karena kita ini ada orang di luar. Orang luar ini seperti Yahudi, seperti kita yang banyak keraguan. Apa benar sih Tuhan mau membantu? Ya kan? Kesulitan kita, keraguan kita dalam menjalani hidup, itu yang paling penting. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita melawan keraguan itu? Kembali tadi, kalau kita kembali lagi tentang Petrus pada bacaan yang pertama tentang minggu yang itu, ya kan? Nah, dalam keraguan kita harus selalu setia. Itu yang paling penting. Dalam keraguan kita harus selalu setia. Dalam tanya kita harus selalu setia. Sehingga apapun keraguan itu akan terjawab. Dan pada saat jawabannya itu muncul, kita mengatakan, oh iya, bahwa benar. Tetapi sebelum sampai jawaban itu ada, keraguan itu selalu mengikuti. Dan itu gambar yang jelas. Orang poin yang empat yang di luar lingkaran Yesus itu ya orang Yahudi, Pakar, orang yang menghidupkan. ya, diceritakan tadi Pakar, ketika Marta dan Maria menangisi saudaranya, hati Yesus dikatakan maskul dan ikut menangis, terenyuh dan menangis. Itu Yesus sebagai sahabat orang yang hilang. Itu apakah Yesus menangis karena dua perempuan itu menangis atau gimana? Atau ada pelajaran yang mau ada pelajaran yang mau dipetik di sini. Apakah air mata buaya atau apakah air bagaimana? mata buaya? Jadi
Itu apa Yesus artinya? 100% sebagai manusia, dia mengalami apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Dia merasa sedih bahwa sahabatnya Lazarus pergi pada saat dia tidak ada. Sama dengan kita sebagai manusia, ya, saudara kita yang jauh, orang tua kita yang jauh, teman dekat kita mengalami kegalauan dan sedih, dan tanpa kita sadar air mata itu menetes. Nah, sama juga dengan Yesus. Yesus sebagai manusia yang 100% manusia mengalami hal yang sama, dia menangis. Tetapi dalam posisi dia sebagai Tuhan yang 100% Tuhan, dia menghidupkan, Dia memberi harapan. ya, memberi harapan. Bukan cuma memberi harapan, dia memberi bukti bahwa Lazarus yang mati dihidupkan kembali sebagai pribadi yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Yesus mengalami hal sama seperti kita punya keraguan Atau dalam mau hal dikasih- kesediaannya dia. Mau dikasih pelajaran bahwa kepada orang yang sedang sedih, kita jangan tertawa, tapi menangis. Ya bang ya, Empati ya. empati ya. Ada dua aksi juga yang saya lihat di situ Pak Pakar. Di satu pihak itu dari pihak Marta dan Maria dalam kondisi kalut, duka, kehilangan, mereka masih bersedia menerima kehadiran Yesus yang dalam benak mereka pun mereka merasa Yesus tidak mampu membangkitkan saudara mereka Lazarus. Itu yang satu sisi. Di sisi lain yang saya juga melihat adalah kehadiran, kemauan Yesus untuk hadir di sana. Di tengah keraguan Yahudi, orang Yahudi, kemudian keraguan Maria dan Marta dan keluarga mereka. Bagaimana Pak Pakar melihat kedua hal itu di tengah kondisi kita saat ini? Kita jangan lupa bahwa Marta, Maria hidup di lingkungan orang-orang yang memang di luar lingkaran Kristus, dan mereka sebagai manusia biasa juga yang selalu penuh dengan keraguan. Bukan cuma orang Yahudi, dalam benaknya Marta dan Maria mengatakan, apa benar nih temannya Lazarus bisa menghidupkan Lazarus kembali? Ya kan? Itu sangat manusiawi. Karena Yesus yang mereka tahu setiap hari bertemu dengan mereka adalah manusia 100%. Tetapi pada saat mereka melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari tidurnya, mereka mengatakan, oh iya, Bang Jul, adalah Tuhan. Bang Pakar, merefleksikan bagaimana teks ini merefleksikan konteks kita sekarang. COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan saudara dan saudari karena meninggal ya karena COVID ini. Lalu banyak orang yang putus cinta juga karena lama tidak bertemu kekasihnya dan berbagai macam Batal kehilangan menikah. lainnya. Ya. Batal menikah, macam-macam. Jadi apa makna dari bacaan ini untuk memaknai situasi kita sekarang? Ya, saya pernah menulis puisi, kalau rindu jangan bertemu. Kontradiksi. Kalau rindu jangan bertemu ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Masa rindu jangan bertemu? Tetapi hal yang kita alami hari ini itu membuat puisi ini sadar kalau rindu ya biarlah dia menjadi rindu. Karena situasi dan kondisi sekarang ini bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia orang melakukan pembatasan kegiatan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dengan situasi kita sekarang ini, ada yang putus cinta, ada saudara yang meninggal, ada orang bekerja dari rumah, ada perusahaan yang tutup. Ada perusahaan tutup ya, dan bahkan ada yang putus dari pacarnya. Saya kira ini bagian dari hidup yang kita harus lalui. Harus kita lalui. Karena semua ini terjadi di atas bumi ini, di mana bumi ini sudah berjalan 2000 tahun, dan dalam perjalanannya itu dia mengalami segala macam fase. Nah, olehnya itu harus selalu bersandar kepada kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa pasti ada maknanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita belum melewati
masalah ini. Kalau setelah kita lewati masalah ini, di ujung sana kita akan melihat, oh ini maknanya, oh ini hasilnya, oh ini. Jadi semua haru biru memang, haru biru. Tetapi pada ujungnya nanti semua kita akan merasakan, oh iya, karena 2 tahun ini pandemi ini masih berjalan. Dan 2 tahun ini bukan waktu sedikit, itu juga merubah pola laku kita, pola pikir kita, dan pola tindak kita, dan pola relasi kita terhadap sesama. Nah, apa yang disampaikan ini walaupun tetap saya katakan terlalu panjang bacaannya, tetapi kaitannya dengan ini, dengan kehidupan seperti yang ditanyakan Pak Dokter ini, ya kita berharap di ujung sana kita menemukan jalan terang yang menuntun kita berjalan di malam hari, yang menuntun kita di siang hari sehingga kaki kita tidak terantun. Daripada kita berjalan di malam hari, tidak ada penerangan, kaki kita terantun. Jadi kita harus selalu yakin, harus selalu percaya, dan selalu setia kepada Tuhan bahwa ini akan berakhir dengan baik. Saya kira seperti itu. Baik, sebelum closing statement, mungkin saya baca satu ayat dari ini. Menarik, doa Yesus ya. Aku tahu, doa Yesus kepada Bapaknya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya mungkin dalam konteks ini seluruh perasaan kehilangan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memberi kesaksian bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita. Saya kira begitu, ya, pernyataan dari ayat ini sangat baik. Dan sebelum kita tutup, ya mungkin ada closing statement dari pakar. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pakar. Pakar Salomo. Pakar segala masalah, pakar segala soal, pakar segala jawaban. Dan pakar segala tanya. Ya. Sesuai tema kita sore ini adalah Yesus adalah sahabat bagi orang yang Kehilangan. Marta dan Maria yang merasa kehilangan karena meninggalnya Lazarus itu betul-betul menjadi gambaran dari saudara-saudara kita saat ini yang akibat pandemi ini diselimuti duka karena kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan dari pekerjaan, kehilangan segala yang mereka miliki. Tapi belajar dari bacaan tadi bagaimana niat Yesus untuk hadir di sana. Kehadiran Yesus mungkin dari gambaran bacaan tadi tidak selalu diterima atau diterima dengan keraguan-raguan, diterima dalam situasi tidak ada harapan. Itu yang dialami oleh Maria dan Marta. Dalam kondisi kita saat ini, di tengah keraguan-raguan kita, di tengah duka kita, setidaknya sikap yang baik adalah kita menerima Tuhan di hati kita, di rumah kita. Sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri sharing kitab suci pada pekan kedua. Ya, bulan kitab suci ini dengan doa penutup, dan kepada Pak Donatus silakan menyampaikan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau tahu situasi kami saat ini, banyak yang mengalami kehilangan. Tetapi Engkau datang untuk meneguhkan kami, seperti yang Engkau doakan, supaya kami tidak larut dalam perasaan kehilangan, tapi iman kami akan Dikau tetap kuat. Kepercayaan kami akan Dikau tetap kuat, bahwa di tengah segala suka duka, di tengah segala duka cita dan putus harapan, Engkau datang untuk meneguhkan kami. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami selalu ketika kami ada dalam persimpangan hidup kami.
Janganlah kami dibiarkan larut dalam putus asa. Semoga dengan kehadiran firman-Mu sore hari ini, semua anak-anak-Mu yang merasa kehilangan akan diteguhkan kembali bahwa Kau selalu datang untuk membawa kita. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa dengan perantaraan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Mantap. pekan ketiga bulan kitab suci.